Mereka tidak punya Roh Kudus. Saya melihat di sebelah sana berapa ratus meter sebelah kiri yaitu kanan Anda, persis di daerah kamera kurang lebih di sana. Seorang wanita berparas ayu, mata saya bisa melihat dengan jelas. Dan ada puluhan roh-roh jahat yang berubah-ubah bentuk dengan cepat, dan mereka itu geraknya cepat, mereka itu makhluk supranatural. Jadi bukan laki atau perempuan, bukan begitu, tetapi mereka itu bisa. Setiap mereka adalah sebuah personality, kepribadian yang evil. Masing-masing mencontoh master atau tuan mereka, majikan mereka yaitu Lucifer. Tapi masing-masing punya kejahatan yang tersendiri dan luar biasa, satu persatu, menjijikan sekali. Dan mereka berkerumun di antara wanita itu dan chanting dan mengatakan seperti ini, dusta, dusta. Saya tanya sama Tuhan dengan menangis sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saya bilang, apa yang dilakukan wanita itu? Saya tidak bisa noleh, tidak bisa lihat wajahnya Tuhan. Dari belakang Tuhan dengan Tuhan berkata, wanita ini berdusta. Saya langsung ngerti, kemungkinan besar itu dusta berhubungan dengan zina. Menutup-nutupi zinahnya atau apa. Tapi perasaan saya ngerasa gitu, kerasa, saya jadi peka. Tapi saya tidak tanya lebih lanjut karena saya panik juga. Tiba-tiba saya kira dia akan dilepaskan. Wanita itu berkata, ya saya dusta, lepaskan saya. Lalu mereka menyorongkan berbagai macam hal dan cara dan senjata yang tidak pernah saya lihat. Ke wajah wanita itu sesuatu seperti darah tersembur dan lidahnya diputus di depan mata saya. Ketahuilah, di dalam akhirat, panca indera kita bukan panca kali eternal. Artinya, panca cium kita lebih tajam, panca rasa kita lebih peka, panca lihat kita lebih jelas. Kalau manusia hidup di tubuh ini kan semakin hari semakin rabun, tapi di sana semakin jelas. Jadi tidak ada di situ semua itu halusinasi. Kalau Anda rasa asin di sini, situ lebih asin. Kalau Anda rasa sakit di sini, panas di situ lebih panas. Anda bisa rasa sedih di situ lebih sedih. Malah perasaan terhilang lagi, tersesat selamanya. Padahal saya ini tahu saya siapa aja, saya bisa merasa seperti orang terhilang. Padahal saya tahu saya akan kembali karena Tuhan berkata, ini sebentar saja. Apalagi kalau orang ke situ bukan karena misi, tapi karena penghakiman atau penghukuman Allah. Anda pasti akan merasa terhilang. Pahlawan paling berani pun tidak akan berkutik, tidak akan berdaya. Saya melihat apa yang terjadi. Setelah itu diulang lagi, lidahnya tumbuh lagi. Setelah itu wajahnya kembali mulus lagi dan diulang lagi. Dan saya tahu wanita itu sudah akan begitu terus sampai tata putih. Lalu baik dia maupun puluhan roh-roh jahat itu akan dilempar ke lautan api. Tidak ada yang menyiksa dia, semua akan disiksa bersama. Tak lama setelah itu dari sekitar tengah saya sini, berlari-lari dengan ratusan lebih banyak lagi roh jahat berkali-kali lipat kali-kali lipat wanita itu datang dalam sesuatu seperti tandu. Dia sudah bentuknya seperti tengkorak tapi masih ada sisa-sisa flesh atau dagingnya dan saya bisa melihat daerah kelamin prianya. Dan saya melihat dia di situ dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi ini? Dia berkata kepada saya, orang ini sudah mati cukup lama. Saya tidak tanya. Tapi asumsi saya ratusan tahun sudah. Karena orang kalau udah mati lebih lama, dia tergeser antriannya sampai ke situ. Nah, yang saya lihat waktu dibawa tandu ini, Tuhan membawa secara supranatural mata saya untuk melihat ujung daripada kerajaan maut adalah lautan api. Saya bisa melihat bubungan daripada asap yang begitu besar, pratanda apinya luar biasa. Namun tak bisa lihat ujung si setan merah itu, api itu. Berarti betapa dalamnya jurang tak bertumpu itu. Dan saya tanya sama Tuhan, adakah yang sudah terlempar ke dalam? Tuhan bilang, tidak ada yang berkuasa melempar ke lautan api, baik manusia maupun setan, kecuali Tuhan setelah tahta putih dibangkit, berdiri. Tak ada seorang pun. Dan satu hal yang ditakuti di neraka itu, di kerajaan maut, adalah lautan api. Dan mereka tahu, setan tahu, dia akan berakhir di sana. Siapapun yang menghirup, bahkan masih jauh mendekati saja, akan keluar cacing-cacing, sesuatu seperti cacing-cacing, seperti, bukan, tapi seperti maggots, yang tidak bisa mati, yang akan muncul dari seluruh tubuhnya. Siapa yang menghirup asap itu, akan keluar maggots dari dirinya. Dan saya melihat pria itu, dichanting, di mantra, dan semuanya tertawa-tawa seperti seolah-olah nostalgia, ayo, ayo. Dan salah satu seruan terkeras yang saya dengar adalah masturbasi. Langsung immediately, laki itu tidak lagi dijamah, setan itu udah bosan kali.
Tapi dibawa dekat, lalu diambil kembali. Dibawa dekat, penuh resiko bagi setan-setan itu. Karena mereka paling takut dengan lautan api. Karena mereka akan dilempar ke situ suatu hari nanti. Tapi ketika pria itu megap-megap mulutnya, tersirat, tersumbar keluar dari seluruh lubang tubuhnya. Kuping, telinga, mata, semua. Termasuk dari kelaminnya, keluar maggots yang memakan fleshnya hidup-hidup di depan mata saya dan terkubur dengan maggots-maggots itu. Sebagian besar, sebagian kecil, sebagian berbentuk, wajahnya berbentuk seperti manusia dari maggots-maggots itu. Dan saya menangis dengan keras dan berkata, "Save him!" Saya mendengar suara seseguan di belakang berkata, "It's too late, my son. It's too late." Di sebelah sana, saya kasih 3 aja, padahal saya lihat dari puluhan dan ratusan. 17 tahun saya cuma kuat kasih 3. Di Taiwan saya pernah saksikan yang keempat. Udah itu aja. Di Taiwan saya sampaikan tentang seseorang yang aborsi, tapi saya tidak kuat hari ini, I'm sorry. Ada satu laki sesama, kurang lebih umurnya sama, ternyata mereka papa dan anak, tetapi di sana mereka memakai tubuh yang jauh lebih muda papanya. Tubuh kebinasaan itu. Dan mereka diadu, mereka tidak jamah. Dan saya melihat pertama kali ribuan setan sekeliling mereka. Dan saya melihat sebagian berbentuk yang kali ini saya melihat lebih banyak sayapnya, tidak ngerti saya artinya apa. Dari setan-setan itu. Dan saya melihat mereka mengerumuni dia. Mata saya menembus semua badan-badan roh jahat itu. Untuk bisa melihatnya, dan Roh Kudus beritahu sama saya. Mereka adalah ayah dan anak, sama-sama mati di luar Tuhan. Mereka saling membenci kesumat dalam hidup ini. Lalu berikutnya saya melihat, mereka harus saling menganibal satu sama lain. Sudah cukup sampai sana. You may laugh at me. Cool. Go ahead. Go ahead! But my hands are free from your blood. Tanganku bersih dari darahmu. Aku beritakan Injil sebisa mungkin kepadamu. Oh, I love you. I really love you. You cannot pay me enough, tidak bisa membayar saya cukup untuk membuat saya memberitakan firman seperti ini. Jikalau Anda tersesat setelah hari ini, itu bukan lagi pilihan kami. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 terakhir dengan ini. Buka. Yang ini kita baca. Munculkan di sini juga. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Hari itu Petrus berkhotbah seperti saya, atau lebih tepatnya hari ini saya berkhotbah seperti dia. Mereka seperti ditusuk pisau dan pedang bermata dua. Mereka bertanya, "What must I do?" Jawab Petrus kepada mereka ayat 38, "Bertobatlah." Saya juga berseru pada kalian, please bertobatlah. Sorry ya, saya bukan lebih suci dari kalian, but please, please, repent. Please, jangan keraskan hati percuma. Kamu tidak lawan saya, kamu tidak lawan gereja, kamu tidak lawan siapa-siapa. You don't know who you are facing against. Please, bertobatlah. Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu jalan ke neraka, hidup bagi diri sendiri, sekarang berputar 180 derajat dengan keputusan pribadi. Berkata, Yesus tolong saya, dan berjalan perlahan-lahan tapi pasti ke arah kerajaan sorga. Please. Oh. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dimulai dengan itu ya. Pengenalan dengan Allah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayo semua berdiri. Stand up. You choose. Heaven or hell, it's your choice.